Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Salam. ketemu dengan kami, saya Linggo dan Nixon di dalam podcast kami yang selalu muncul dengan tiba-tiba ya, Nixon ya. Ya. Kali ini kita sudah kedatangan tamu calon rektor Amin, dari Universitas IAIN Sultan Amai. IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hari di tengah-tengah kita akan membahas, berdiskusi, bicara tentang visi misi kedepannya. Seperti apa Bang Samin Madinah? Apa kabar Bang Samin? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya. Nixon, kita tahu bersama Bang Samin ini selain aktivis, selain akademisi juga, beliau ini sekarang sedang masuk ke perhelatan calon rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nah, mungkin kita sudah kedatangan tamu ini. Tapi begini, sebelum itu saya ngucapin selamat datang. Alhamdulillah. Kita ini lagi di ibu kota di Jakarta. Jadi kami mengucapkan selamat datang buat Pak Samin Madinah. Terima kasih. Pak. Tadi lewat tol ya Pak? Ya, lewat tol. Tadi lewat tol, kita agak sedikit nunggu ya. Karena mungkin beliau ini super sibuk. Tidak sibuk. Oh tidak Ya, sibuk. tapi kebetulan sempat macet sedikit aja. Oh gitu. Tapi kasih tahu Bung Nixon, kita ini biasanya botak, tapi sekarang pakai topi. Ya sekarang kita pakai topi karena salah satu dari kita ada yang belum gunting rambut. Oh ya. Jadi kita kebetulan mungkin agak lebih sopan kalau kita pakai topi kali ya. Ada Karena waktunya kita gunting rambut tidak? Tidak bersamaan gunting rambut tidak? tidak bersamaan. Jadi kita ini pakai topi untuk menghormati calon rektor. Nah, amin ya. Amin ya. Oke. Pak Samin, kita tahu bersama bahwa Pak Samin ini di Universitas IAIN IAIN. Sultan Amai. Provinsi Gorontalo Gorontalo ya. Lagi mencalonkan diri ya. Ya. Semangat yang dibangun oleh Pak Samin ini apa ketika mencalonkan diri? Baik, terima kasih. Pertama salam hormat kepada masyarakat Gorontalo, khususnya teman-teman sivitas akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saya mulai mungkin dari historis ya, dari sejarah. Kan dulu kita sering ngobrol di asrama Salemba ST29 Jakarta dengan punya gagasan pikiran ke depan. Kira-kira setelah S3 ini mau kemana? Guyonan kita ini jadi rektor ini, ada El Nino dulu, ada teman-teman. Ya alhamdulillah ya di saat ini momentum ini di mana kampus IAIN menjadi salah satu peradaban ya, kampus Islam di wilayah Gorontalo, tentunya ini menjadi satu wujud cita-cita kita di asrama kemarin. Ngobrol dengan Rustam Abirudin yang sudah komisaris juga ya. Ya. Ini adalah gagasan kita yang kita bangun dari historis kemarin. Nah, perjalanan berikut saya juga pernah menjadi ketua ahli status. Nah, tanggung jawab ini saya wujudkan, insya Allah dalam waktu dekat kita ini akan jadi UIN ya. Akhir tahun ini akan sama dengan kampus-kampus lain. Soal menjadi rektor itu soal kedua. Tapi apa sih gagasan yang kita harus bangun untuk kampus? Kan gitu. Saya tidak mau nanti teman-teman, itu Samin ikut-ikutan jadi rektor, kan gitu. Nah, jadi yang kita harus harapkan menjadi calon rektor itu bukan untuk Saminnya, tapi untuk lembaga, lalu kemudian kepada masyarakat Gorontalo, lalu kepada harapan, apa sih menjadi harapan IAIN ke UIN ke depan. Kira-kira itu dulu yang saya harus bawa. Ada hal menarik ya dari pertanyaan tadi dari Bung Nixon ya. Ya. Nah, Pak Samin mempersiapkan untuk masuk ke perhelatan ini berapa waktu lamanya sehingga sampai di posisi sekarang calon rektor IAIN. Kalau dari historis kayaknya sudah lama ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Benar. Tapi momentum ini yang saya tunggu. Nah, ini pas. Walaupun calonnya 11 orang ya, yang insya Allah sudah mau ditetapkan hari ini oleh Senat. Nah, tapi memang mekanisme kita di perguruan tinggi agama Islam itu berbeda dengan perguruan tinggi umum. Ya. Kalau di perguruan tinggi agama, ini dari pansel, setelah diseleksi berkas ke Senat. Senat punya hak verifikasi kualitatif. Setelah itu dikirim ke Menteri. 11 tahun dikirim ke Menteri, kemudian Pak Menteri membentuk namanya Komsel, Komisi Seleksi. Seleksi. Ya, disitulah
kita akan diseleksi nanti 11 orang itu dan diambil 3, dikirim ke Menteri Agama. Menteri Agama menetapkan 1 dan itu yang jadi rektor nanti. Berarti masih sama dengan kampus lain ya selain IAIN atau WIN ya? WIN Kampus sama. lain juga sama. Jadi Sama. berapa persen kalau di pusat? Di pusat itu dia full. Full ya? Iya. Karena Penentuan di pusat full? Ya, pusat penentuan. Walaupun sudah dari daerah, Ya. karena kalau di kampus yang umum itu biasanya Bung Nison di sekian persen, 70% di pusat. Gitu. Ya. Kalau Ya. di Saintek Dikti. Iya, pengganti Tapi, umum. Ya, itu 65 ya. 65 di 5 senat, 35 menteri. Tuh, Kalau lihat dari semangatnya sih semangat banget nih ya mau jadi calon rektor ya. Nah, itu penting. Ini yang penting. Mudah-mudahan tidak surut ya semangat. Amin, amin. Kira-kira dari 11 orang itu peluang merasa punya peluang atau dukungan dari lingkungan kampus. kampus saya dulu. Kira-kira seperti apa? Oke, Terhadap Bang Samin. Saya kira dari 11 calon ini masing-masing sudah mempersiapkan diri. Termasuk saya sendiri. Ya. Jadi kita ulah 2, secara internal pribadi dan secara eksternal. Kalau pribadi saya, tentu saya punya jaringan strategi yang saya lakukan itu mulai dari semua link. Ya, mulai dari internal, eksternal, jaringan daerah, jaringan pusat yang harus pendekatannya lebih kuat. Nah, ini semua punya hal yang sama. Nanti sudah setelah selesai panelis di Jakarta, dari 11 semua ke 3, itu sudah wilayah lebih kencang lagi itu. Nah, jadi semua, saya tidak mendaulati saya yang paling hebat, tapi minimal saya punya kekuatan juga yang harus diperhitungkan. Karena kan sekarang ini kan yang seperti saya tahu sepak terjang Bang Samin ini kan di lingkungan mahasiswa, di lingkungan aktivis, Tidak bisa diragukan lagi, Mas. tidak diragukan lagi. Kadang orang bilang terlalu vokal. Oh iya. Ada juga yang seperti itu kan. Tapi kalau saya rasa dengan semangat seperti itu untuk memperjuangkan suatu kemenangan ya gampang sekali. Ya, Karena punya semangat aktivis itu kan. Sempat di Jakarta juga kan? ya S3 dulu Jakarta. Di ST29 Iya. ini. Suksesi calon rektor ini dari ST29. Ya. Jadi ada yang menarik mungkin yang ditanyakan oleh Bung Nison itu adalah Bang Samin ini mencalonkan rektor tapi tidak hanya sekedar saya calon rektor gitu loh. Ya. Tapi ada hal yang membuat kita undang di sini untuk membahas itu. Visinya saya mendengar ada yang akan diusung adalah ekoteologi. Ya. Jadi lingkungan. Nah, ini kan jarang yang mengangkat ini di dalam pencalonan rektor di apalagi ini IAIN ya. Ya, Biasanya itu ada di ranah akademisi yang bukan keagamaan. ya ini keagamaan. Nah, ini kan menarik gitu. Nah, ini kira-kira konsepnya seperti apa? Ya, Samin? jadi gini, saya Astacita Pak Prabowo ya, Ya. yang saya baca kemudian dimanifestasi kepada seluruh menteri. Pak Kementerian itu dia lebih kepada ekologi. Nah, saya kebetulan saya alumni dari lingkungan. Maka bagi saya ini tanggung jawab moral bahwa landasan filosofis dan etis tentang pentingnya menjaga lingkungan itu penting sekali. Oleh karena itu maka alam ini sebagai keyakinan spiritual ya dan kemudian menjadi master plan fasilitas pendidikan berbasis lingkungan termasuk standar efisiensi energi ini juga tanggung jawab moral secara agama ya. Oleh karena itu saya sangat cenderung pada ekologi. Memang ada beberapa poin, tapi tidak di sini ruang kita bicara persoalan membedah visi misi, tapi ini kemudian kita obrol-obrolan, ya minimal publik bisa melihat apa sih yang ada di gagasan pikirannya Pak Samin tiba-tiba dia masuk jadi calon rektor kan gitu. Nah, kalau Adinda berdua ini kan sudah cukup lama lah dengan saya, tahulah gagasan pikiran saya. Oleh karena itu, alhamdulillah pertama saya berterima kasih kepada Suara Jakarta. Yang hari ini saya diberi ruang. Batavia sekarang? Suara Batavia. Ya. Makasih Suara Batavia yang hari ini saya diberikan kesempatan Ya. untuk berikan kesempatan untuk berdiskusi di Suara Jakarta. Tadi itu yang lingkungan tadi ekoteologi. Ini misi yang menurut saya unik dan perlu dipertimbangkan. Nah, seperti apa kira-kira ekoteologi yang dibawa di dalam lingkungan kampus itu? Apakah Bang Samin selama di IAIN ini melihat itu ini penting gitu? Apa seberapa dukungan dari lingkungan kampus itu sendiri Iya, untuk kan? membuat lingkungan itu lebih baik? Karena ada prinsip saya bahwa merawat bumi itu bukan hanya pilihan, tapi kewajiban spiritual sebagai khalifah di muka bumi. Berdasarkan ini saya tertarik dengan persoalan ekologi. Oleh karena itu kita
melakukan agama dan lingkungan itu, ini merupakan salah satu wujud yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Dalam satu sisi kita harus berikhtiar bahwa alam semesta ini adalah Sang Khalik yang menciptakan, lalu kemudian di sisi lain ada pendidikan juga di dalam. Oleh karena ini pendidikan juga penting. Tapi dalam pikiran saya, kita bukan hanya bicara persoalan agama, dari persoalan teknologi, spiritual, dalam konteks milenial pun kita harus ambil yang mana strata sosial sekarang ini makin maju masa modern ini, ya kita harus kolaborasi di sini. Nah, kolaborasi ini saya tertarik dengan persoalan tentunya ada Permen Kementerian Agama yang menyangkut hal-hal yang tersebut. Kira-kira begitu. Jadi memang kalau kita melihat lingkungan itu, Bung Nixon ya, ini kenapa saya menanyakan ini ke calon rektor ini, karena memang melihat, kita lihat prinsipnya kalau di Bali itu trihita karana, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alamnya, ya. sama hubungan manusia sama Tuhannya. Ya, Sang Gitu. Khalik. Nah ini kan salah satu yang diangkat oleh Bang Samin ini adalah ekoteologi. Ekotologi. Nah pertanyaan mungkin buat kita, buat Bang Samin, kira-kira seberapa besar dukungan dari lingkungan IAIN itu sendiri terhadap visi misi yang akan diusung oleh Bang Samin ini? Ini rencana kan, ini kan tim saya yang buat nih, Ya. diskusikan kita bersama. Tapi saya punya landasan psikologi, karena kampus saya itu ada dua ya, kampus 1 sama kampus 2 di Limboto. Di Limboto itu kan lingkungan kita yang hijau. Makanya saya berpikir ini cocok di green hijau kampus itu yang lewat ekotologi ini paling penting. Kenapa? Kita diciptakan ini kan tidak jauh dari alam. Maka saya menarik SDM-nya, pendidikannya, alamnya ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Lalu kemudian inilah yang menjadi program Pak Menteri untuk melakukan hal-hal ini, perubahan. Kalau dulu kemarin kan moderasi ya. Sekarang kita beralih ke ekotologi. Ekologi. Kira-kira Pak Samin akan membawa UIN ini ke arah mana? Khususnya untuk Provinsi Gorontalo. Ada beberapa universitas-universitas Islam yang sudah berkembang. Sementara Gorontalo Masih IAIN dia siapa? CIN. ya masih IAIN. Selain itu, kira-kira mulai dari segi pendidikannya, dari Lingkungan segi tadi. seninya, lingkungan ini kan lingkungan sudah tadi. Dari segi seni, Seperti apa kira-kira? seperti apa kira-kira? Mungkin aktivitas anak mudanya Ya, atau akan dibawa seperti apa sih UIN Universitas Gorontalo ini? kampus saya itu satu pasca sarjana, 4 fakultas. Ketika dia jadi UIN, pasti akan berkembang. Ya, contoh di Tarbiyah misalnya, itu sudah ada ilmu matematika, pendidikan politika, kimia, fisika. Ini kan udah embrio. Nah, di fakultas saya sudah ada komunikasi politik, sudah ada sosiologi agama, sudah ada apa namanya, sosiologi agama, terus kemudian manajemen dakwah dan pemikiran politik. Ini kan embrio mau ke umum. Dalam waktu tidak lama, ini akhir tahun lah paling lama. Dan ketika ini UIN terjadi, ya pasti berkembang pertanian, kesehatan otomatis itu. Nah, satu hal yang perlu yang kita angkat adalah kalau ini jadi UIN, tentunya ini menjadi barometer kita kampus di sana terbuka untuk semua. Artinya dari umum yang teman-teman yang tidak sempat masuk di UNG misalnya, ya ada UIN Gorontalo yang tentunya ada jurusannya di sinilah. Ya. Jadi kita tidak kalah bersaing dengan yang banyak jurusan-jurusan umum. Yang kedua, program saya itu adalah bagaimana meningkatkan akreditasi kampus. Dan yang ketiga, bagaimana meningkatkan mahasiswa yang terbaik, ya, yang bisa bersaing dengan kampus-kampus yang lain. Sehingga mereka keluar nanti di kampus punya andil dan punya pemikiran kebaikan untuk bergabung dengan masyarakat. Ada rasa alma maternya dia, ada ilmu tentang keagamaan dan umum ada di dirinya sendiri. Setidaknya untuk mempopulerkan UIN itu seperti apa? Sekarang udah canggih. Dosen-dosen muda kita itu mereka sudah ada di TikTok, di protes. Jadi beda dengan kita dulu yang sistemnya counseling. Ya. Yang tiap 6 bulan. Sekarang enggak lagi, mereka punya wawancara sendiri. Jadi setiap prodi itu bergerak sendiri dengan inovasi-inovasi mereka. Di Provinsi Gorontalo ini kan dari segi kesenian dan budayanya ya, orang tuh lebih melihat ke UG atau UNG. Kira-kira akan diangkat juga nggak soal Doain saya jadi rektor, saya laksanakan ini. Insya Allah. Kalau insya Allah saya jadi rektor, ini sudah di pikiran saya. Sebelum rektor aja saya bayangkan musisi yang top di Gorontalo, ahli, Alter Galuant almarhum. Saya ajak ke kampus.
memang kita punya kalau kegiatan-kegiatan musik, tapi yang kelolanya yang masih dalam bentuk standar. Kalau saya jadi rektor, ya kita akan buka semua kegiatan seni, marching band, dan kalau perlu ada festival yang menyangkut nama-nama musik. Kalau perlu bisa menyaingi paduan suara Gorontalo. Iya. Vokal apa namanya tuh? Gorontalo Yun-Up, Gorontalo apa namanya tuh? Yang Arthur Galwanta. Iya. Jadi simbol kekuatan orang berinovasi itu satu aja. Dia bisa melakukan sesuatu untuk publik yang tidak dibiayai oleh kampus. Kayak Suara Kampus. Suara Kampus itu kan Suara Kampus gimana? Suara Kampus itu kan cuma ide mahasiswa. Oh, terus? Jurusan komunikasi saya kelola, bangun dia ke publik. Itulah yang namanya spektakuler. Kalau hanya persoalan pengajaran, penelitian, pengabdian, itu rutinitas. Dari Dharma Perguruan Tinggi ya? Nah, itu umum. Ya, Dan ya. itu ada biayanya. Yang dibilang spektakuler itu bahwa kekuatan inovasi personal yang menjadi pimpinan itu, mana apa yang dia lakukan? Apa yang spektakuler di publik? Kalau penelitian, pengabdian, pengajaran, itu rutinitas, dan itu kewajiban. Mohon maaf nih Pak calon rektor. Jadi Universitas UIN di Gorontalo itu selama ini itu, mohon maaf ya, mungkin saya salah. Selama ini itu data image-nya dari UIN itu Iya. IAIN Belum sampai Win. Amin, insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi image-nya dia itu lebih ke arah tukang demo. Bagaimana itu menangkap Pak Samin melihat itu? Nah, ini menarik ini. Tanggung jawab saya ini. Iya kan? Saya di bidang kemahasiswaan ya. Ya. Gini, namanya juga mahasiswa itu kan sebagai agen perubahan ya. Mereka punya aspirasi. idealisme, punya daya kritis ya. Sehingga mahasiswa itu sangat jeli melihat potensi-potensi yang dianggap tidak benar. Yang pertama. Yang kedua, kadang publik juga tidak bisa menerima dikritik. Sampai timbul persoalan tukang demo. Padahal dibalik dari itu mahasiswa itu memberikan pemahaman kepada publik, ini harus ada kritikan. Ya. Tidak semua juga mahasiswa benar. Ada juga oknumnya, yang kadang-kadang dia lepas kontrol menjadi alat sebuah gerakan. Ya, tidak membawa satu kelembagaan. Itu personal. Tapi kalau Mungkin namanya itu bisa diseimbangkan. kalau namanya mahasiswa yang mulai dari Presbem, dari HMJ, UMK dan Dema, Sema itu mereka itu terkoordinasi dan mereka punya isu-isu yang sangat konstruktif yang membantu pemerintah mengkritik hal-hal yang kepentingan rakyat, kepentingan kelembagaan. Kalau ada pun yang melenceng itu personal, itu bukan atas nama kelembagaan. Dan saya bertanggung jawab di situ. Karena selama ini kan IAIN Provinsi Gorontalo itu lebih identik ke situ, demo, politik. Nah, kalau itu saya bantah. Begini. Kira-kira apa? Daya kritis teman-teman sama saya pikir. UG, Iksan, Unggor, dan apa namanya Bina Taruna, saya pikir mahasiswanya sama. Mereka punya daya kritis yang hampir sama kalau ketika ada isu-isu yang menyangkut kepentingan orang banyak. Ya, maka yang berhadapan di depan itu adalah mahasiswa. Mereka berani berhadapan dengan ketidakbenaran. Itu jadi simbol mahasiswa. Saya pikir Jakarta juga seperti itu. Ya, cuma memang kenapa yang di depan kadang-kadang mereka menjadi oratornya, menjadi desainnya, sehingga padahal yang belakang ini banyak kampus lain. Ya, dia masuk di peran itu kira-kira. Jadi nanti pemirsa juga bisa mendengarkan bahwa memang ini kalau Bang Samin diberi kesempatan menjadi rektor, Amin. akan menepis hal-hal yang tadi ditanyakan oleh Bung Nixon tadi dan yang saya tanyakan tadi. Tapi ada satu yang menarik lagi nih. UIN ini tadi pertanyaan Bung Nixon bahwa UIN itu kadang-kadang hanya bagian dari barometer orang pergerakan mahasiswa. Yang notabene memang tadi dijawab oleh Bang Samin. Nah, selain itu nih minat mahasiswa dari sekitar wilayah Luwuk, wilayah Sulawesi Tengah, Bolmong, itu seberapa persen kalau Bang Samin melihatnya? Justru di IAIN itu banyak yang dari Luwuk, Bolmong, itu mereka lebih suka ke IAIN Gorontalo. IAIN Gorontalo. Kenapa sukanya? Bukan persoalan teritorialnya, bukan wilayah. Karena memang IAIN itu kan dari segi ini pertukaran mahasiswa Malaysia, Singapura. Yang kedua, prestasi mereka yang jadi ngaji bagus, khotib bagus, imam bagus, ya. Terus kemudian bahkan ada yang sekarang lulus di Pertamina yang diambil oleh Pertamina Young Studia, yang di Bogor. Ya. Salah satunya ini yang dapat salah satunya dari 50 kampus. Ini kan luar biasa. Sekolah agama tapi mampu bersaing dengan sekolah umum. Ada UI, ada UNPAD, ada UGM. Tapi dia yang dapat. Atau jangan-jangan karena Gorontalo mayoritas Muslim gitu ya, Bung Nixon? Saya kira tidak demikian. Oh, tidak juga. Nah, tidak itu ya, tidak itu. Kalau misalnya gini, apa yang dari bidang akademik? Nah,
apa yang sudah dibuat oleh IAIN Provinsi Gorontalo sekarang ini? Selain tadi ya. Yang pernah lah. Akademi kita banyak yang dosen-dosen terbaik ya. Pertama, yang kedua ada mahasiswa terbaik yang bisa tidak kalah dengan UIN Ciputat ya. Itu 2022-2023 lah. Jadi kami tidak malu dalam hal-hal begitu. Tapi memang yang harus diakui persaingan ketat penerimaan mahasiswa di Gorontalo itu sangat ketat. Dulu IAIN sama UNG ya. Tapi sekarang kan sudah banyak kampus. Apalagi Iksan dia jemput bola sampai di. Nah ini juga problem kita untuk meningkatkan jumlah mahasiswa datang. Tapi kalau insya Allah saya rektor, tugas utama saya akan mendatangkan mahasiswa yang lebih banyak. Dan saya akan buat inovasi yang terbaik yang dalam bentuk zaman milenial. Saya akan ikuti irama mereka secara sosialita. Tapi kemudian kita tarik dia kepada pendidikan yang beragama, berlingkungan, dan menjadi tanggung jawab keluarga dan bangsa. Mohon maaf, di IAIN Provinsi Gorontalo itu punya asrama sendiri? Ada. Boarding ya istilahnya. Kita punya asrama, kita punya BTHQ, baca tulis Al-Quran, kita punya futsal, kita punya radio, kita punya lapangan semua, lengkap kita, 2 kampus malah. Kira-kira di bidang olahraga pasti akan ditingkatkan? Ya, voli ya, bulu tangkis kita punya dapat juga, kita lengkap. Tapi memang harus kita akui, rutinitas kita dalam, ini orang buat ini kan biasanya cuma momentum, yang menjaga rutinitas itu yang susah. Itu yang problem. Nah itulah yang saya, insya Allah ke depan nanti dalam visi misi saya, itu kita akan atur dia berpresentasi. 80% akademik, 20% eksternal, dan saya akan ikuti irama-irama kemampuan mahasiswa yang prodi-prodi yang disukai oleh pasar. Ya kan? Tapi dengan tidak menyelipkan aturan pendidikan, mengikuti akreditasi yang disesuaikan oleh aturan Dirjen Perguruan Tinggi Agama. Kayak prodi-prodi konten kreator Ya, Bisa. Sama satu lagi, saya tertarik dengan katanya ada manajemen syariah. Ada. Yang notabene ke arah pariwisata Haji dan juga. umroh ya, pariwisata ya ada. Umroh ya, umroh, perjalanan umroh. Dan Pak Samin ini, kalau insya Allah nih kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa, insya Allah bisa jadi rektor. Amin. Dan dia ini kalau itu terjadi, dia salah satu penghuni asrama yang Sekian kali jadi rektor. sekian kalinya. Jadi rektor ya. Bisa ada penambahan Di yang pernah tinggal di ST29 itu. Di fakultas saya itu ada 2 prodi yang paling unggulan. Ya, Ilmu Quran sama tafsir. tafsir. Ya, itu kemarin setiap Jumat itu diisi oleh mereka, masjid-masjid. Mereka yang jadi khotib, mereka yang jadi imam. Ini kan kebanggaan kita. Ya. Nah, insya Allah ini saya akan kembangkan ini biar kita tidak kekurangan khotib, kita tidak kekurangan imam. Mereka yang muda-muda ini yang kita. Dan 2 prodi ini adalah unggulan kita di Fakultas Usul dan Dakwah. Untuk IAIN. Yang dari ST29 itu ada Samsul Kamar Badu. Ya, rektor. Pak Nelson. Nelson. Siapa lagi ya? Edward Surabaya ya. Nah, Edward Surabaya. Oh ini insya Allah yang ketiga saya. ini saling wanita. Belum ya si Prof yang baru kemarin dilantik Sukirman Rai belum ya? Nah, Sukirman. Baru calon Profesor. Itu akan jadi calon juga itu. calon rektor ya. Oh, doakan juga. Amin, itu. amin. Calon rektor nanti. Sekarang hobinya apa? Katanya runner, lari sekarang. Ya, lagi tren di saya Gorontalo lagi ya. ikut runner dulu bentar. Runner apa walkner? Runner lah, Ada runner, ada walkner. Jangan, kita running Jogging aja itu lah. kalau Ah, jogging ya. itu jogging aja. Yang pasti IAIN koin ke depan kita lebih modern, lebih berinovasi, kualitas akademik kita angkat, dan tentunya kita akan bersaing dengan kampus lain. Harus IAIN Gorontalo lebih maju. Karena kalau saya tahu sepak terjangnya Bang Samin di Jakarta dulu, itu banyak banget artis-artis yang kenal beliau. Amin, amin. Banyak pejabat-pejabat. Karena juga beliau yang di kenal komunikasi. Karena beliau di komunikasi. Tuh. Amin. Pernah dulu saya dikenalin sama Najwa Shihab sama beliau nih. Kelahiran Gorontalo tahun berapa? Jangan tanya itulah. Nanti, umur ya. Nggak bisa nanti kita, tanya umur ya. nanti kan yang lihat kan ada anak-anak muda semua yang juga lihat. Nah, saya nggak bisa jadi, jadi nggak dipilih oleh anak Oh, muda. nggak bisa saya. ya? Nanti kita bicara di lain lagi. Oh iya. Tapi yang pasti muda, jiwa Ya. muda, dan Jiwa muda. masih Jadi, semangat buat tinggi ya. anak-anak, Buat mahasiswa UIN Provinsi Gorontalo nih, ada calon rektor muda. Meskipun umurnya nggak dikasih tahu ya. Jadi kita nggak tahu. Dosen-dosen muda kita sekarang. Oh, dosen-dosen Dari muda. UGM, dari UI, itu Ada muda. program untuk menyekolahkan dosen-dosen yang Ada. Kita makanya dia masuk dulu, setelah kita ini ada Beasiswa, subsidi. beasiswa PBIK. Jadi kita memang kampus kita sekarang KIP itu banyak juga. Jadi saya mengurus itu ya. Jadi teman-teman ini biar bentuk jadi sosialisasi juga ya. Nggak usah IAIN sekarang itu sama dengan UNG. Isinya juga jadi umum. Kita akan juga ke UIN.
hanya beda tempat. Ya. Ada yang masih kurang satu, mungkin dari Tridharma Perguruan Tinggi yang tadi sampaikan oleh Bang Samin. Kalau pengabdian untuk IAIN Gorontalo itu sejauh ini Bang Samin sampai dengan mencalonkan rektor udah sampai mana? Pengabdian Jadi kita seperti apa gitu kira-kira? Kalau pengabdian artinya kalau kita ukur itu sebenarnya nggak bisa kita ngomongin ya. Ya. Publik yang melihat, sivitas yang melihat. Sudah banyak yang kita lakukan. Kalau kita bicara pengabdian eksternal, ada beberapa desa binaan yang kita lakukan. Beberapa kabupaten di Bualemo, di Pohuwato. Ini apa? Untuk mengembangkan silaturahim dan kemudian komunikasi dakwah bisa terselenggara sampai di pelosok desa. Itu yang banyak kita lakukan dan ini secara kelembagaan. Artinya IAIN sekarang itu beda dengan IAIN dulu. Apalagi kita menuju UIN. Insya Allah ke depan kalau memang Allah berkehendak, insya Allah kalau saya dipercaya menjadi rektor, semua kita akan saya bekerja sama dengan cara internal sivitas akademik, terutama kita bersinergi dengan gubernur, bupati, wali kota, kita kerjasama. Saya rasa itu paling penting. Ya, karena apa? Kita ini di daerah harus berkolaborasi juga dengan instansi lain, sehingga ini juga mencapai target kita bahwa IAIN ke depan itu menjadi lebih modern dan lebih maju. Ada lagi? Mungkin kita udah di penghujung ya, Bang Nixon, untuk calon rektor kita ini. Amin, Semoga amin. bisa terwujud walaupun kompetisinya sangat ketat ya. Cuma Jangan lupa, merawat bumi bukan hanya pilihan tapi kewajiban spiritual. Oke, terakhir. Apa pesan-pesannya Bapak Samin Madina sebagai calon rektor untuk Universitas IAIN Sultan Amai. Ya, Sultan Amai Gorontalo. Gorontalo. Ya, pesan-pesan saya, insya Allah mudah-mudahan dengan lahirnya rektor baru, ya kita punya nuansa baru, punya inovasi baru, kita punya visi misi yang tentunya peningkatan kualitas pendidikan, agama dan lingkungan dan seluruh ya yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pengajar untuk apa? Untuk masyarakat Gorontalo dan masyarakat sekitarnya, sehingga ini menjadi harapan bangsa dan negara, terutama cita-cita presiden, ya, asta-cita yang membangun bangsa kita ini menjadi bangsa yang beragama dan mampu menjaga lingkungan. Dan apa yang disampaikan oleh Bang Samin, mungkin yang terakhir adalah Bang Samin siap menang, siap kalah. Insya Allah menang. Insya Allah menang, itu yang terakhir. Dan saya sebelum saya menutup, ada kata-kata yang menarik yang bisa kita simpulkan dari obrolan kita hari ini dengan calon rektor, bahwa merawat bumi itu bukan pilihan, tetapi menjadi sesuatu khalifah kita di bumi ini. Samin Madina. Saya Linggo, Nixon Wartawone, Samin Madina, calon rektor calon rektor IAIN Gorontalo, Amin, amin, Sultan Amai. amin, amin, amin. Bye-bye.